Hadir di MBD, GMBK diharapkan memberikan kontribusi positif. Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Gerakan Membangun Bumi Kalwedo, GMBK, melantik Dewan Pengurus Cabang, DPC, Tiakur periode 2024 hingga 2026 di Aula Program Studi di luar kampus utama Unpati Kabupaten Maluku Barat Daya, Senin, 22 Januari 2024. Dalam sambutan Bupati Maluku Barat Daya yang dibacakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten MBD, mengatakan, kehadiran GMBK yang adalah organisasi kepemudaan di MBD perlu diberikan apresiasi dan dukungan. Saya menyadari bahwa Ormas maupun Orkapi adalah salah satu bagian penting dari elemen masyarakat dan pemerintah daerah yang berkontribusi terhadap Maluku Barat Daya, khususnya dalam bidang kemasyarakatan kepemudaan, seperti yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah Maluku Barat Daya berupaya semaksimal mungkin untuk kalau dapat memfasilitasi tugas-tugas Ormas maupun OKP sesuai kewenangannya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa harapan kepada Ormas maupun OKP, khususnya Dewan Pengurus GMBK Cabang Tiakur, diantaranya adalah bahwa dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya melakukan pembangunan di Maluku Barat Daya, memberikan edukasi bagi masyarakat, secara istimewa berita-berita yang bersifat hoax. Sementara itu, Ketua Cabang GMBK Tiakur, Beni Pitanlakor mengatakan, Gerakan Membangun Bumi Kalwedo merupakan organisasi kepemudaan yang secara pendirian dan kehadirannya dengan tujuan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, berprestasi, serta mampu bertanggung jawab. Terlepas dari hal itu, kehadiran GMBK juga menjadi wadah yang siap bekerjasama dengan pemerintah daerah guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Untuk itu ada beberapa poin penting yang jadi perhatian serius bagi pemerintah maupun melalui gerakan Membangun Bumi Kalwedo. Hadirin dan undangan yang berbahagia, pertama, blok masalah. Tak hanya itu, pengembangan sumber daya manusia juga mesti kita berbuat. Kami, Gerakan Membangun Kalwedo Cabang Tiakur, mendukung penuh perjuangan pengalihan status program studi di luar kampus utama menjadi Universitas Selatan Daya, sehingga kemandirian dan proses belajar mengajar menjadi penentu dan menciptakan generasi muda yang unggul, berprestasi, serta memiliki hard skill dan soft skill yang baik. Terlepas dari hal itu, sebagai generasi muda juga mesti memiliki kemampuan sehingga kelak nanti mereka tidak hanya hidup sendiri, tidak hidup untuk diri sendiri, tapi untuk juga orang lain. Harapan saya, kehadiran GMBK ini bukan hanya bentuk-bentuk saja, namun peran penting GMBK juga diharapkan oleh khalayak umum serta semangat patriotisme menjadi bagian kita sebagai generasi harapan bangsa, terkhususnya Kabupaten Maluku Barat Daya. Sekretaris Jenderal GMBK, Yamres Pakniani pada kesempatan tersebut mengungkapkan, organisasi ini dibentuk oleh generasi muda MBD untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembangunan di MBD. Bahwa organisasi ini didirikan oleh anak-anak muda asal Maluku Barat Daya yang tersebar di seluruh Indonesia, dan waktu itu juga ada beberapa yang sedang melanjutkan studi di luar negeri, termasuk di dalamnya di Australia dan juga di Amerika. Kami berinisiatif bersama untuk membangun sebuah gerakan di mana dia nantinya akan menjadi wadah bagi anak-anak muda Maluku Barat Daya untuk bersama bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Maluku Barat Daya untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di daerah yang kita cintai bersama. Dan karena itu, sejarah tanggal 17 Agustus tahun 2020 adalah sejarah dibentuknya gerakan ini, dan
tahun 2022 itu terbentuk cabang Ambon dan hari ini terbentuk cabang Piakur, dan dalam tahun ini kami juga sudah melakukan penjajakan di tahun kemarin akan dibentuk cabang Masohi dan cabang Maluku Tenggara dan Kota Tua. Gerakan ini dia hadir tidak untuk menjadi oposisi dari pemerintah atau dari organisasi manapun, tetapi organisasi ini hadir untuk menjadi mitra baik dari pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat yang dipercayakan di dalam jabatan-jabatan tertentu atau pemangku-pemangku kebijakan tertentu, baik gereja maupun pemerintah. Kita bergandengan tangan untuk memajukan daerah ini. Dan karena itu ada dua isu besar yang mesti menjadi perhatian bersama kita, dan tentunya dua isu besar ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat kita. Yang pertama adalah isu tentang Blok Masela. Mungkin nanti Prof. Fatoli akan memberikan gambaran kenapa sampai hari ini kami baru hadir untuk proses-proses penelitian memasukkan daerah Maluku Barat Daya sebagai bagian dari analisis dampak lingkungan. Isu yang kedua berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia yang tentu akan berkorelasi dengan berdirinya PSDKU sebagai Universitas Kepulauan Selatan Daya. Dan karena itu mari kita terus mendukung proses-proses yang diperjuangkan oleh Ikatan Intelektual Maluku Barat Daya, sehingga mimpi bersama kita menjadikan salah satu universitas secara definitif di Kabupaten Maluku Barat Daya ini dia berdiri, dan tentunya akan berdampak pada peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia. Isu yang ketiga, kita sedang berada di dalam suasana menyongsong pesta demokrasi tahun 2024. Tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang pesta demokrasi membuat keretakan-keretakan yang terjadi, menghilangkan soliditas dan harmoni kita. Dan karena itu sebagai pimpinan pusat Gerakan Membangun Bumi Kawedo, kami menghimbau generasi muda Maluku Barat Daya yang tersebar di seluruh kecamatan, 17 kecamatan dan 100 lebih pulau, 100 lebih desa. Kita menciptakan suasana yang kondusif sehingga capaian-capaian yang nantinya akan terlaksana dalam rangka menciptakan pemilu yang damai itu bisa terjadi. Pembina GMBK, Profesor Aholiap Watloli mengungkapkan, gerakan kaum intelektual sangat diharapkan masyarakat saat ini. GMBK yang lahir dari rahim kaum intelektual yang cerdas harus memainkan peran positif. Jadi GMBK itu hadir dari rahim kecerdasan, rahim para orang-orang cerdas. Hari ini lahir bukan bayi, tapi lahir kaum intelektual yang cerdas. Dan kita sama tahu bahwa harus pergerakan untuk membangun Maluku Barat Daya ini kalau tidak dikawal dengan kecerdasan. Kecerdasan dengan apa? Intelektual yang punya idealisme, intelektual yang mampu menganalisis keadaan, intelektual yang mampu mengkonsepsi gagasan-gagasan secara brilian, intelektual yang mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasannya itu dalam arus-arus perjuangan yang strategis. Dan dengan demikian, gerakan ini dia terarah secara efektif untuk mencapai tujuan dengan baik. Nah, itu ciri intelektual yang membangun diri dengan konsep gerakan. Dia bukan sekadar sebuah komunitas, tapi dia adalah movement. Dia hadir untuk mendorong, dia hadir untuk memberi pencerdasan, dia hadir untuk memberi energi bagi pertumbuhan dan perkembangan. Ini yang paling penting. Tadi disinggung soal Blok Masela. Yang jelas, Blok Masela sudah depan mata kita. Ambil selesai, dan berikut adalah prakonstruksi pembangunan Blok Masela, kemudian masuk ke tahap konstruksi Blok Masela. Dan semua ini membutuhkan kesiapan kita. Jangan sampai EPD yang kita sudah berjuang mati-matian, masyarakat kita tidak menikmati apa-apa. Akan datang itu berbagai macam manusia dengan kemampuan, ya, dengan keterampilan yang tinggi. Dan diharapkan masyarakat EPD ini harus digerakkan dalam sebuah movement
untuk mempersiapkan diri dengan baik. Bukan saja kaum intelektual harus menjadi faktor pendorong untuk memberi pertumbuhan bagi kesadaran masyarakat kita dan pembentukan kapasitas masyarakat kita. Bersama tahu apa yang sudah kami cakapkan juga dengan SKK Migas dan Index, bahwa masyarakat ini itu menjadi bagian yang mesti diberdayakan dalam pembangunan ormas. Apa yang mesti diberdayakan? Masyarakat dengan keunggulan-keunggulan lokal, dengan produk-produk lokalnya. Dari berbagai macam studi kami tempat lain, itu produk lokal masyarakat itu yang dikumpulkan untuk menjadi apa? Bagian dari logistik daripada usaha. Karena itu, kalau masyarakat kita tidak mampu untuk memproduk, ya, katakanlah sayur, ya, produk tertentu, yang punya standar tertentu, maka itu akan dipesan dari daerah. Padahal sudah ada perjanjian. Sudah ada perjanjian SKK Migas dan Pemda bahwa itu suplainya dari masyarakat. Kalau tidak ada DBD dulu baru ambil dari daerah. Bagaimana masyarakat? Soal ternak, soal pertanian dan sebagainya. Semua ini harus dipersiapkan dengan lebih baik. Sekarang bukan lagi kita berbicara, masyarakat harus edukasi. Mesti ada gerakan-gerakan untuk melakukan pelatihan bagi masyarakat yang punya potensi untuk sayur, yang punya potensi untuk berbagai macam identifikasi di berbagai macam kecamatan untuk peternakan. Ini tentu harus bersinergi dengan pihak-pihak, ya, dengan lembaga-lembaga yang ada masyarakat, baik dengan desa, baik dengan gereja dan sebagainya, dipersiapkan dengan baik. Angkatan muda semuanya